Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kota Tanpa Kumuh merupakan transformasi dari pemberdayaan program PNPM Mandiri Perkotaan untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di tanah air. Di Bali sendiri, upaya penanganan pemukiman kumuh telah dilakukan pada beberapa kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Gianyar. Ada 7 hal yang dijadikan indikator untuk mengklasifikasikan suatu lokasi disebut kumuh. Masing-masing adalah kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, ketersediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, permasalahan limbah atau sanitasi, persampahan, dan pengelolaan bahaya kebakaran. Di Kabupaten Gianyar saat ini masih ada 8 desa di 3 kecamatan yang termasuk dalam kawasan kumuh. Kedepannya, berbagai upaya akan dilakukan pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menangani kawasan kumuh tersebut sehingga Gianyar menjadi kawasan bersih, nyaman, dan aman tanpa kumuh. Bahwa Kabupaten Gianyar ini sudah dikenal dunia adalah sebagai kota pariwisata. Nah, menyandang predikat kota pariwisata dilihat dari banyak hal. Satu, pendapatan daerah kita hampir 60-70% dari sektor pariwisata, pajak hotel restoran, sehingga harus memenuhi syarat-syarat yang memang cukup berat kita harus ikuti. Di antaranya harus tampil bersih, harus tampil nyaman, aman, artinya kriminalnya sedikit. Setelah itu aman dari penyakit menular. Setelah itu kotanya tidak boleh kumuh. Nah, untuk kumuh inilah kita di Gianyar sudah melakukan terobosan-terobosan. Di antaranya dari regulasi yang sudah kita bersama-sama tetapkan dengan DPRD Gianyar tahun 2020 kemarin, sehingga dari data yang ada, Gianyar ini masih 3 kecamatan yang masuk kategori beberapa titiknya ataupun desanya masuk dalam kawasan kumuh, sehingga itu tidak boleh terjadi. Bagaimana tamu mau datang kalau kotanya kumuh, karena kumuh itu akan menimbulkan penyakit, baik penyakit demam berdarah, penyakit yang lain-lainnya, terutama mata kita tidak enak memandang. Nah, kota Gianyar ini adalah kota yang kecil, semestinya kita dengan mudah untuk bisa menyelesaikan hal ini. Perlu semangat kita, perlu kerja keras kita, perlu daripada keseriusan kita, keseriusan semua pihak. Tidak boleh pemerintah, swasta, termasuk juga masyarakat. Nah, untuk itu kita akan segera tuntaskan ini. Kita telah melakukan hal-hal terobosan-terobosan. Di antaranya semua desa ada pendamping OPD-nya. Itu semua desa itu punya OPD pendamping untuk melakukan segala hal yang di sana. Kalau gotong royong pasti kepala OPD-nya ataupun perangkatnya diundang. Saya berharap gotong royong itu rutin karena itu warisan nenek moyang kita, leluhur kita untuk melakukan kebersihan. Kedua, infrastruktur yang pembiayaannya tentu dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan Pusat. Inilah pentingnya kita punya perda. Di samping juga kepala desanya harus serius. Tidak mungkin bupatinya serius, kepala desanya tidak serius. Dan juga karakter masyarakatnya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengabaikan hal-hal nantinya membuat air tergenang, membuat limbah itu tidak bisa mengalir dengan baik. Sehingga terobosan-terobosan itu telah saya lakukan dan lumayan memberikan hasil. Kalau Ibu sekarang ini jalan-jalan dari Belah Batuh menuju Gianyar, Ibu jalan-jalan 2 tahun yang lalu, pasti tanpa saya promosi, Ibu sudah mengatakan, wah, kota Gianyar ini cantik sekali. Cocok dengan bupatinya yang ganteng, gitu. Pasti seperti itu kesan Ibu. Berdasarkan SK tahun 2014, Gianyar telah tuntas mencapai 0 kumuh secara numerik dari perhitungan Permen PUPR nomor 2 tahun 2016. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Gianyar mengatakan akan merancang program-program dan konsen terhadap 8 desa di 3 kecamatan yang saat ini masih dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Kalau melihat hasil kajian yang lalu ya terhadap keputusan Bupati tahun 2014, itu penetapan 7 desa kumuh ini ada beberapa dari 14 ya dulu indikatornya. Itu ada yang terpenuhi 3, 4 dan sebagainya. Jadi itu rata-rata pada kekumuhannya letak pada indikator drainase.
kemudian indikator toilet atau WC, kemudian air minum, kemudian persampahan. Jadi itu kita dengan indikator-indikator yang belum terpenuhi kita fokus anggarkan untuk hal-hal yang seperti tadi. Untuk ke depan, jadi begitu program ini kita tuntaskan 5 tahun ya, dari 2014 sampai 2020 kita tuntaskan. Mulai tahun 2020 yang lalu kita sudah survei lagi. Jadi kita hadirkan kepala desa, kita minta kepala desa untuk menyampaikan kira-kira spot-spot mana di wilayahnya yang masih terindikasi kumuh. Nah itu kita kumpulkan. Kemudian setelah masukan dari kepala desa, kita survei, akhirnya bersama tim Kotaku, jadi provinsi, kita tetapkan ada 3 kecamatan dan 8 kawasan kumuh, 8 desa yang masih memiliki spot kumuh untuk kita tangani mulai tahun 2021 ke depan. Harapan kami sih dengan ditanganinya 8 desa ini, setiap tahun kita bisa tuntaskan spot-spot desa kumuh yang sudah kita targetkan. Dan Pertanahan Kabupaten Gianyar ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan Pertanahan Gianyar terkait dengan penataan atau penanganan kumuh di Kabupaten Gianyar. Tidak saya pungkiri sampai saat ini memang Gianyar masih terdapat spot-spot kekumuhan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, pimpinan kami, ada 3 titik, 3 kecamatan menjadi fokus perhatian kami di Pertanahan Gianyar. Untuk mengatasi hal tersebut, kami di tahun 2021 memang sudah mempunyai beberapa program. Pertama, kami menyusun sebuah dokumen RP2 KPK dan penyusunan dokumen RP3KP. Dari dokumen itu, kami harapkan di dinas akan muncul sebuah perbub yang sudah jelas menangani kekumuhan. Terkait dengan tersebut, kami juga di tahun 2021 ini atas komitmen pimpinan bahwasanya untuk menangani MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang terduga kumuh, kami di tahun 2021 ini memang sudah mengalokasikan anggaran sekitar 13 miliar untuk penanganan RTLH. Kami dari 3 kawasan itu memang kami sudah data sedetail mungkin, kami mendapatkan verifikasi sedetail mungkin, kami akan menangani di tahun 2021. Astungkara COVID ini bisa lewat, kami bisa menangani masyarakat kami yang terdampak COVID. Di Kabupaten Gianyar, penataan kawasan-kawasan kumuh mulai digencarkan hingga ke tingkat desa. Seperti yang terlihat di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar. Desa Peliatan sebagai desa rencana dikenal dengan potensinya di bidang seni, baik seni tari, seni patung, hingga seni lukis. Dengan potensi yang dimiliki, desa ini kerap dikunjungi para wisatawan yang berlibur ke Bali. Selain membeli beraneka kerajinan hasil karya warga setempat, para wisatawan yang datang juga antusias menyaksikan ragam pertunjukan seni yang ditampilkan di desa setempat. Selain itu, Desa Peliatan juga merupakan desa yang mendapat pendampingan dari program Kotaku dan masuk dalam kategori lokasi pencegahan kumuh. Masyarakat Desa Peliatan yang berlatar belakang seni dan budaya telah mampu menarik berbagai para pariwisata, baik mancanegara, domestik mancanegara, dan mereka ke sini tidak hanya menikmati seni dan budaya, mereka juga banyak yang menetap lama, panjang menikmati seni dan budaya tersebut. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, masyarakat kami berkehendak, berkeinginan untuk membangun desa ini melepas diri dari kekumuhan di Desa Peliatan. Nah, untuk itulah sejak awal dengan bekerja sama dengan BKM Desa Peliatan yang dimotori oleh Kotaku, kita segera membuat sebuah perencanaan. Pertama kita membentuk PEGO di Desa Peliatan. Setelah BKM terbentuk kita membentuk PEGO. PEGO kita gerakkan. Sekarang sudah tidak hanya PEGO saja dari kepanjangan Peliatan Ngogo, tapi sudah kita perpanjang dari Peliatan Go Green, Peliatan Go Internasional, dan seterusnya. Nah, latar belakang ini juga menginspirasi kami dari apa yang divisi misikan Bapak Gubernur Bali, kita kolaborasikan di Peliatan, sehingga segala kegiatan yang berbentuk dan berbau lingkungan, baik itu dari plastik dan sebagainya, sudah mulai kita tuntaskan, mulai kita tata dan mulai kita tuntaskan. Nah, pergerakan PEGO ini tidak hanya di plastik, mungkin sudah dijelaskan banyak ya kegiatan ini, baik dari bioporinya,
kita sekarang dalam situasi kita sebut dengan gerakan 1 juta biopori. Awalnya 1.000 biopori sudah berhasil, sekarang kita di Desa Peliatan sedang bergerak di areal 1 juta biopori. Awalnya cuma perumahan, sekarang sudah kita masuk ke seluruh sekolah di Desa Peliatan, seluruh instansi pemerintah Desa Peliatan, seluruh masyarakat, pahariangan, pura dan sebagainya sudah kita isi dengan PEGO. Nah, gerakan 1 juta biopori ini sudah barang tentu bisa dibayangkan gerakan masif ini untuk mengurangi keluarnya sampah dari rumah tangga dan sebagainya. Nah, akhir ini sejak saya bilang setahun terakhir ini kita memulai gerakan yang kita sebut dengan gerakan penataan sungai berkasanah budaya. Di Desa Peliatan terdapat beberapa titik yang dulunya sangat kumuh, kini telah menjadi kawasan ramai dikunjungi warga. Seperti Sungai Tukad Pangkung ini, setelah ditata dan dibersihkan, sungai ini menjadi tempat permandian bagi warga setempat. Terlebih, di sungai ini juga dihiasi dengan patung-patung yang syarat akan cerita-cerita budaya Bali. BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang berperan dalam hal kegiatan sosial masyarakat. Oke. Apa perannya BKM di sini, Pak? Ya, kita berperan untuk membantu pemerintahan di desa dalam hal pembangunan dan juga untuk pengentasan pencegahan pada kekumuhan. Peran kita lumayan banyak, kita bergerak di dalam hal proses perencanaan, proses penginputan informasi daripada masyarakat terkait dengan sungai-sungai yang masuk kategori kumuh, sungai-sungai yang perlu ditata, dengan sungai-sungai yang memiliki sebuah histori penting terkait dengan ritual, kegiatan adat budaya di masyarakat Peliatan. Kita akan terus berjuang menata sungai seperti yang sudah kita lakukan selama ini, bahwa kita bergerak untuk menata sungai untuk mengembalikan fungsi daripada sungai itu sendiri, yaitu untuk kepentingan kehidupan masyarakat, untuk kegiatan budaya, ritual, dan juga spiritual. Dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan di Desa Peliatan ini juga dibentuk komunitas PEGO atau Peliatan Ngogo. PEGO ini adalah wadah bagi warga di Desa Peliatan, khususnya anak muda, untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Aktivitas PEGO sejak awal kita menangani persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Peliatan yang sudah kita deteksi sejak 7 tahun silam ya. PEGO berdiri baru 2 tahun. Selanjutnya aktivitas yang selalu kita jaga adalah membersihkan lingkungan, membersihkan titik-titik yang rawan terjadi timbunan-timbunan, terutama sampah plastik. Dan untuk memperkuat gerakan itu, kami juga menyertakan beberapa program iringannya, yaitu satu, ada program biopori, gerakan 1 juta biopori yang sudah dicanangkan di Peliatan. Kemudian kami juga sosialisasikan EcoBrick di sekolah-sekolah, gitu, yang fungsinya untuk menahan agar sampah plastik hasil konsumsi sehari-hari itu tidak ujug-ujug nyampe mencemari lingkungan, tapi ditahan di satu tempat untuk kemudian kita bisa kelola lebih jauh. Segera kami akan sosialisasikan juga soal ekoenzim. Berangkat dari kesadaran bahwa kita sedang dalam masa transisi, ya, transisi dari abai kita berharap menjadi peduli, itu pasti ada proses yang membutuhkan ketekunan terhadap masyarakat, karena tipikal masyarakat yang bermacam-macam aktivitasnya, kesempatannya, itu yang membuat kalau sosialisasi relatif berjalan, tapi hasil yang sebenarnya kita harapkan tercapai, saya kira masih membutuhkan perjuangan lebih keras lagi, gitu. Untuk mewujudkan sebuah desa atau wilayah yang bersih, nyaman, dan aman, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik warga, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, dan kepala daerah sebagai pemegang kebijakan. Dengan sinergi yang baik akan mampu menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan yang pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan yang kedepannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui program Kotaku, mari kita wujudkan pemukiman layak huni dan berkelanjutan. Wulandari, Kadek Santosa, Kompas Dewata.